Bapak Ibu, Pak. Langsung lanjut. Mantap ya Pak. Kopinya minum dulu kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa anta rabbi ana 'abduka ad-dha'if. La ilaha illallah al-'aliyyul 'azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat segenap Bapak Ketua RT 38 beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat para sepuh, bini sepuh yang dengan tidak ada rasa hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 38 Karawang Jaya yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah, Allah sampaikan kita di tempat ini, Allah dudukan kita di tempat ini, tentunya dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan taat, yang mana mudah-mudahan langkah niat tindakan kita bersama hadir di ini tempat termasuk amaliyah ibadah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada alam junjungan baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya yang istiqomah menjalankan risalahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang kelak dijadikan umat beliau, diaku sebagai umat beliau. Kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh berdiri ya Pak? Ya Rasulullah kelihatan Pak ujungnya. Baik. Berkelihatan katanya Pak. Kelihatan baliknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 570 tahun yang lalu, tepatnya 12 Rabiul Awal, lahir ke alam dunia, tepatnya sebelum subuh waktu fajar shadiq, lahir ke alam dunia seorang panutan alam, seorang nabi dan sahibus syafa'ah, tidak lain dan tidak bukan yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir disaksikan oleh 2 orang manusia, kemudian 1 orang malaikat, kemudian 4 orang ruh suci dan ribuan
ribuan para ahli surga. Jadi Bu, Pak, Rasulullah lahir ada yang menyaksikan dari golongan manusia 2 orang. Proses lahirnya Rasul ada yang menyaksikan dari golongan manusia 2 orang. Dari golongan malaikat 1 orang. Ya, dari golongan roh suci ada roh suci. Ya, roh suci itu yang tadinya hidup di alam dunia, kemudian meninggal dunia, ya, masuk ke alam barzah, dijadikan oleh Allah roh-roh itu suci. Yang mana ada keterangan dalam hadis sahih kok ada roh suci yang berada di alam dunia ada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra sampai ke Masjidil Aqsa, di sana Rasulullah sholat 2 rakaat bersama para malaikat dan ruh-ruh suci. Artinya apa? Ada ruh-ruh suci yang Allah berikan kebebasan untuk kemanapun dia berada. Disaksikan 4 ruh suci dan juga ribuan ahli surga. Siapakah 2 orang manusia yang menyaksikan langsung lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, yang pasti adalah Ibu Aminah. Orang ibunya yang pasti tahu Bu, ya kan? Anaknya lahir yang berarti Bu, ya. Ibu Aminah yang pertama melihat jelas lahir baginda Rasul berbeda dengan lahirnya kaum awam seperti kita. Berbeda lahirnya, ya, baginda Rasul dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tentunya lahirnya baginda Rasul itu lahir berbeda dengan kita karena Rasulullah lahir dari mulai di bawah pusar dan di atas kemaluan sebelah kiri. Dari sini Bu, losor sini Bu ya. Bukan sesar Bu, masa sesar. Dulu baru sesar. Bu Aminah sesar 15 juta itu ya apa? Lahir Rasulullah itu dari sebelah kiri, ya, di bawah pusar, di atas kemaluan sebelah kiri, lahir tanpa mengeluarkan darah, tanpa sakit sedikit pun. Ini pertama. Ini manusia pertama yang melihat langsung proses lahirnya Rasul, yakni Ibu Aminah. Yang kedua, siapakah yang menyaksikan secara langsung ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia? Yang menyaksikan langsung nantinya menjadi sahabat Rasul itu anak kecil umur 10 tahun, ya, namanya siapa? Abi Hurairah, ya, Abi Hurairah yang nantinya akan menjadi sahabat Rasul itu ketika malam nggak tidur, main-main, ya. Kalau namanya anak kecil, ya, nggak tidur-tidur itu ketika melihat sesuatu yang aneh, ya, Abi Hurairah ini bukannya takut, malah deketin. Ternyata di rumah Aminah ada cahaya yang luar biasa, yang mana cahaya itu tidak ada di alam dunia, bukan cahaya obor, lampu ataupun listrik dan lain sebagainya. Maka Abi Hurairah yang waktu itu umur 10 tahun mendatangi rumah Aminah, kemudian sambil melihat di dalamnya ternyata ada seorang bayi yang begitu lahir dari rahim ibunya dalam keadaan sujud. Ya, ini kalau Rasul sujud Pak Bu, kalau ada yang sampean sujud atau berapa? Dosa. Kita itu bedanya Pak, nih beda. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dengan keadaan sujud, ya, sujud sambil berucap. Jadi tidaklah hanya Nabi Isa alaihissalam yang saat kecil bisa bicara. Ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pun berbicara saat lahir ke alam dunia dengan ucapan ummati, ummati, ummati. Ucapan Rasul. Ya, paham ya Bu ya? Nih, jadi Rasul bisa bicara. Ya, yang mendengar siapa? Malaikat Jibril dari golongan malaikat yang menyaksikan Rasulullah lahir. Ketika Rasulullah mengucapkan ummati, 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 kemudian Jibril mengucapkan anta Yasin, anta Taha, anta Hamim. Silakan di kitab Al-Barzanji ada. Jadi kalau ada yang berucap Yasin sallallahu alaihi wasallam, gak usah disalahin. Itu adalah ucapan Jibril saat Rasulullah lahir ke alam dunia sambil menunjuk kepada baginda Nabi, ya, bahwa engkau adalah Yasin, engkau adalah Taha, engkau adalah Hamim. Tadi Tahanya bukan ini.
Beda pandangan sama banget. Ngopo gitu kayak itu. Ini dari golongan malaikat adalah malaikat Jibril. Kemudian dari golongan ruh suci siapa? Yang tadi dibaca oleh ibu semuanya dalam kitab berbarisan ini. Hadara ummahu lailata maulidi Asya wa Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah. Jadi saat Rasulullah lahir ke alam dunia, datang dua orang ruh ya, yang disucikan oleh Allah, tidak lain yakni siapa? Siti Asyah dan Ibu Maryam, berada di sebelah kanan dan kiri. Tadi saya sebutkan ada 4 ruh suci yang berada di samping kanan kiri Rasul saat lahir. Siapakah yang dua lagi? Dalam keterangan lain dijelaskan, Bu, Pak, ketika Rasulullah SAW lahir, tidaklah hanya Siti Asyah dan juga Ibu Maryam yang ada di samping kanan kiri. Ternyata setelah dua orang ini berada di samping kanan kiri baginda Nabi, di balik pintu keluar sebuah cahaya, yang cahaya itu menunjukkan bahwa ada sebuah makhluk yang akan datang ke rumah Aminah. Ternyata kedua makhluk tersebut adalah Ibu Hawa. Jadi Ibu Hawa datang ke rumah Aminah. Ya. Kemudian satu lagi, ya, karena saya tadi sebutkan 4 roh suci yang datang ke rumah Aminah, tidak lain yakni ibu dari bapak kita semuanya, ya, yakni Ibu Hajar ataupun istri dari siapa? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Begitu. Ini dari golongan roh suci. Kemudian dari para ahli surga, siapakah yang datang kepada Rasulullah saat beliau lahir? Tidak lain adalah seluruh para bidadari diperintahkan oleh Allah, wahai bidadari, bersolehlah engkau secantik mungkin, turun ke alam dunia. Lihat, akan ada fenomena besar di alam dunia, bahwa pas tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya sebelum subuh, akan lahir seorang kekasih yang akan menjadi rahmat seluruh alam. Tak gitu. Ini ahli surga. Ada makhluk yang tidak menyaksikan, ya, lahirnya Rasul. Siapakah dia? Jin dan iblis tidak ada sedikit pun yang menyaksikan Rasulullah lahir. Kok kenapa tidak menyaksikan sedikit pun Rasulullah lahir? Karena saat malam 12 Rabiul Awal, pimpinan iblis itu menyuruh kepada seluruh anggotanya untuk berkumpul di langit untuk mengadakan rapat akbar. Bagaimana caranya supaya bisa menggoda Aminah agar Aminah tidak melahirkan Rasulullah ke alam dunia. Ini skenario Allah. Skenario Allah kita tidak tahu. Ketika iblis semuanya dan jin semuanya tidak bisa menggoda, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan melahirkan baginda Nabi ke alam dunia ini. Jadi bahasanya kok iblis nggak tahu mereka sedang berapat. Jadi ada rapat ketika adanya masalah, mereka pun rapat. Makanya kalau Pak RT ada masalah, rapatin Pak RT, gitu. Kayak juri gitu, gitu ya. Jadi yang saya pernah tahu ada 2 kali rapat iblis. Yang pertama saat malam Idul Fitri, yang kedua saat lahirnya baginda Nabi. Saat malam Idul Fitri, iblis pun semuanya rapat, ditarik semuanya punggawanya, naik ke atas langit ketujuh, ada yang rapat. Bagaimana caranya supaya menggoda manusia? Karena pada saat Idul Fitri manusia semuanya sudah suci, dosanya sudah diampuni. Bagaimana caranya agar bisa menggoda kembali seperti semula? Begitu. Paham, Pak? Siap ngopi-ngopi Bapak. Pak. Boleh, Pak. Aku jadi yang pengen ngopi tapi udah penak. Gak ngomongin apa. Ini, ya, begitu. Ini sedikit kisah Maulid, ya, begitu. Ketika Rasulullah SAW bersujud, beliau mengucapkan ummati. Yang dipikirkan siapa? Umatnya Bu yang dipikirin. Beda dengan kita, ya, yang kita pikirin anak istri kita gimana, beda.
Rasulullah mengucapkan ummati itu saat berada, yang pertama lahir, ya, yang kedua saat menjelang ajalnya ditarik, kemudian yang ketiga mengucapkan ummati saat bangkit dari alam kubur, di mana seluruh manusia itu ada yang bangkit. Yang pertama dibangkitkan dari alam kubur yakni baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu hadirin dan juga bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di momen Maulid ini, marilah kita jadikan sebuah momentum untuk mengikuti akhlak ataupun meniru akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mengikuti sunnahnya berarti termasuk orang itu masuk dalam golongan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dengan perayaan Maulid seperti ini menunjukkan rasa bangga kita, rasa suka kita terhadap baginda alam yang mana mereka telah membawa kita ilal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Ya, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, siap ngaji pak? Siap. Ya. Ada sebuah cerita pak, ya, di mana syafaat Rasulullah akan diturunkan di saat adanya perayaan Maulid. Jadi ada sebuah kejadian yang aneh di 5 tahun yang lalu, Pak, Bu. 5 tahun yang lalu ada kejadian saat orang merayakan perayaan Maulid. Terjadi di Lebanon, ya. Jadi waktu di Lebanon ketika merayakan Maulid itu menggunakan senjata, Pak. Beda dengan RT 38, ya. Risol semua dikeluarin semua. Ora fokus loh. Belum semangka wae itu. Aku yo dulu ya. Baik, sedikit saya ceritakan ya Pak Bu. Di Lebanon 5 tahun yang lalu itu ada perayaan Maulid yang menggunakan senjata. Jadi senjata itu dilemparkan ke atas, ditembakkan ke atas, ada satu peluru yang masuk ke rumah umat Nasrani, ya. Ada satu peluru yang masuk ke rumah Nasrani melalui genteng, kemudian masuk ke dalam rumah, dan di situ ada anak kecil, ya, yang menembus peluru tersebut kepala dadanya. Jadi anak kecil itu ketembus peluru, ya. Gara-gara apa? Gara-gara ada perayaan Maulid yang menggunakan senjata. Maka saat itu umat Nasrani yang mana anaknya terkena peluru karena perayaan Maulid itu komplain. Ini gara-gara umat Islam yang merayakan Maulid, anak saya tertembak peluru ataupun masuk peluru ke dalam dadanya. Maka anak itu dibawa ke Amerika, Bu, ke rumah sakit Amerika, tidak diterima. Ya, tidak diterima sama sekali. Karena apa? Karena dua saking parahnya. Ya. Kemudian dibawa di rumah sakit setempat. Kemudian peluru tersebut diambil. Tinggal nunggu waktu. Ya, innalillahinya gitu Pak. Ya. Namanya peluru masuk dada gimana sih? Ya. Jadi saking keselnya kaum umat Islam ngadain perayaan Maulid. Ya, lapor ke sana, lapor ke sini. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di saat ketegangan terjadi dalam keluarga, di saat keluarga sudah pasrah tidak bisa apa-apa, yang ada anak ini nggak bakalan tertolong, yang namanya nyawanya nggak mungkin tertolong. Ya. Maka ini ada sebuah kejadian yang aneh. Anak ini tidur, Bu. Ya. Anak ini tidur ditutupin selimut, ya. Kemudian dokter itu datang kepada anak tersebut. Ketika hendak diperiksa itu anak, dibuka itu selimutnya, ya. Begitu dibuka selimutnya, anak itu duduk, ya. Duduk tidak ada
ditanya oleh dokternya, sekaligus orang tuanya dipanggil masuk ke dalam rumah sakit. Wahai anakku, apa yang terjadi? Kok peluru yang masuk ke dadamu sudah tidak ada dan tidak ada bercak sedikit pun luka yang ada dalam dadamu? Kemudian anak ini bicara, wahai ibu bapak, baru saja saya ketemu dengan seorang yang namanya Muhammad, paras wajahnya begitu tampan, kemudian dia membelai rambutku, ya, kemudian meniup kepala, ya, meniup kepalaku, dan kemudian mengusap lukaku. Saat aku bangun, ternyata luka ini sudah tidak ada lagi dan saya normal seperti biasa. Dan saat itu pula, karena ini kejadian nyata dan tidak viral dalam sosial media, maka satu keluarga termasuk dokter-dokternya mengucapkan 2 kalimat saja. Ini terjadi 5 tahun yang lalu di Libanon. Artinya apa? Ketika kita mau merayakan karena kegembiraan datangnya Rasulullah, bisa jadi syafaat Rasulullah datang kepada kita semua. Dan kita mungkin akan lebih tahu bagaimana seorang yang bisa kasaf, bagaimana seorang yang kadang hatinya terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat dengan jelas ataupun merasakan. Ya, kalau ibu bapak merasakan saat ma'alul qiyam ada aroma wangi yang luar biasa. Dirasain apa enggak Bu? Pak? Kagak ya Pak? Yang ada bau tiak sampai mana? Kocok. Gusti. Ini terjadi, kadang terjadi ya Bu. Alas, ibu bisa rasakan, wah wangi banget. Kenapa wangi banget? Kenapa wangi banget? Ya, ini pertanda baik bahwa bisa jadi, ya, bisa jadi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke tempat ini. Ya, makanya ngaji yang panjang nanti bisa tahu, oh ini aroma melati, oh ini aroma kenanga, oh ini aroma yang tidak ada dalam dunia. Yakinlah bahwa itu adalah berduyun-duyunnya malaikat datang ke sini. Ini syafaat Rasulullah bisa saja terjadi kepada manusia yang tadinya tidak mungkin, bisa jadi mungkin. Paham? Baik. Kemudian berkat maulid juga, berkat kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana rata-rata mereka mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya hanya sekali karena senang. Ya sama, ya Bu, Pak, dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab tahu Pak, Bu? Tahu Abu Lahab? Yang makanya Lahab itu. Abu Lahab ya Pak, Bu, ketika Rasulullah lahirkan rasanya senang. Ya, hanya senang saja setiap Senin. Ya, dia dapat keringanan siksa, dari jari-jarinya keluar air. Ya, dari jari-jari kemarinnya keluar air, kemudian diminum. Ya, hari Seninnya aman dari siksaan, dari Selasa disiksa lagi. Ya, terus sampai Seninnya aman lagi, Selasa, Rabu, Kamis dan lain sebagainya disiksa lagi. Seninnya seperti itu terus. Itu baru senang. Ya, ini baru senang saja seperti itu. Ya, ada sebuah kisah dari kalangan orang musyrik saat itu. Ada orang yang senang kepada Rasul, ya, karena rasa senang saja terus kemudian mengucapkan sholawat. Itu di negeri Syam. Ada satu kampung yang mana ada seorang yang orang tua itu meninggal dunia. Dia punya anak yang sudah remaja. Yang mana saat meninggal dunia ini satu kampung itu tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, nggak mau. Karena apa? Karena jenazahnya itu berbau tidak enak, aromanya nggak kuat, orang mau dekat nggak kuat. Ya, ini dari Allah, ada yang tahu. Ya, ada jenazah yang kadang-kadang baunya tidak enak, kita tidak boleh ceritakan. Tapi ini untuk ilmu saya ceritakan. Ya, ada satu
orang yang ketika meninggal dunia, ya, ini tubuhnya hitam pekat pak. Yang tadinya orangnya putih ganteng kayak aku dulu pak ya. Ya kan? Itu tiba-tiba ketika meninggal dunia itu hitam. Oh, kamu mau ya. Tiba-tiba hitam, baunya tidak enak. Maka satu kampung itu mau mendekat aja nggak kuat. Ya. Maka anak yang punya usia remaja itu punya ilham, dikasih ilham oleh Allah bahwa yang bisa menangani ayah saya hanya yang namanya Muhammad yang ada di Madinah. Ya. Maka saat itu remaja itu datang ke Madinah, pas di Masjid Nabawi Rasulullah lagi duduk bersama para sahabat, lagi duduk di masjid, duduk ngadiung seperti ini. Ya, tiba-tiba ada seorang pemuda datang. Ya, wahai Rasulullah Muhammad, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasul silakan masuk, duduklah di samping saya. Ya, ada apa? Engkau datang jauh-jauh dari Syam ke sini. Begini ya Rasul. Begini ya Rasul, saya punya ayah meninggal dunia sampai sekarang. Satu kampung tidak ada yang mau ngurus. Karena apa? Karena nggak kuat baunya. Ya, nggak kuat baunya. Mau mendekat nggak kuat, kabur lagi. Saya bingung gimana caranya. Saya tahu dan banyak orang yang mengatakan yang bisa mengurus jenazah ayah saya hanya engkau wahai Muhammad. Ini kata pemuda tadi. Ya namanya Rasulullah dimintain tolong. Ya, maka Rasul mengajak para sahabatnya, ya udah ayo kita kesana. Kita tolong pemuda ini, orang tuanya meninggal dunia. Bawa bersama para sahabat. Betul, ternyata sampai sana, ya tidak ada yang mau mendekat karena baunya nggak enak. Ya, Rasulullah tetap mendekat. Ya, kenapa Rasulullah mau padahal dia orang musyrik? Orang musyrik bu. Ya. Rasulullah mendekat kepada jenazah tersebut, kemudian jenazah itu dibuka, kemudian diusap oleh Rasulullah dari mukanya sampai kakinya diusap. Cuma diusap. Tiba-tiba itu wajahnya tadinya hitam pak, berubah total menjadi apa namanya? Putih bercahaya, glowing. Ya ini ngomong glowing. Ya. Jadi berubah putih dan berbau wangi. Ya. Kemudian jenazah tersebut dikebumikan. Setelah itu Rasulullah bersama sahabat pulang. Di tengah perjalanan ditanya, ya Rasulullah, gerangan apa engkau mau mengurus jenazah ini? Padahal jenazah ini ketahuan bahwa ini adalah orang musyrik. Ya. Kenapa engkau mau ya Rasulullah? Kenapa mau datang jauh-jauh dari Madinah sampai ke Syam untuk mengurus, hanya sekedar mengurus jenazah ini? Ya. Terus anehnya lagi, kok bisa jenazah ini jadi berubah putih? Terus kemudian tersenyum, ya, dan bau wanginya luar biasa. Apa yang terjadi dengan jenazah ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hai sahabatku, tahukah kalian, orang ini pernah membaca sholawat kepadaku 1 kali. Karena apa? Karena rasa cinta kepadaku. Maka aku pun tidak akan pernah membiarkan umatku yang pernah baca sholawat kepadaku walaupun cuma 1 kali karena rasa cinta, masa pertolonganku akan saya berikan kepada mereka. Ternyata jadilah orang ini yang tadinya ahli neraka karena syafaat Rasulullah, beliau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap sholawatan bu pak? Yuk kita sholawatan lagi ya sambil ngopi ya pak. Ya sok ya kan, sholawatan ngopi-ngopi gitu ya. Semoga, silakan Pak, Bu, dilanjut mau lagu apa Bu? Oh ikut aja ya kan. Baik. Pak Ustadz mau ngopi dulu katanya, ibu yang selawat. Nggak ngerti. Baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Apa salawat yang dibaca oleh orang tadi saat dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Salawatnya seperti biasa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina
Thank